Di dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi, kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan. Di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana. Ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Air mataku dan air matamu, apalah gunanya? Aku begini, engkau begitu, sama saja. Saudara, saya tidak tahu ketika Bapak Rinto Harahap menciptakan lagu ini dengan latar belakang apa. Dan lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi yang luar biasa, yaitu Bapak Bruri Pesolima. Tapi ketika saya renungkan lagu ini menggambarkan keadaan keluarga zaman sekarang. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Mulai ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Sekarang kita masuk dalam apa yang disebut dengan hari terakhir. Dan di sana disebutkan ada ciri-ciri manusia pada akhir zaman ini. Dan salah satunya adalah di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan anak-anak akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini nubuat dan pasti tergenapi. Bahwa akan terjadi, bahkan sudah terjadi, anak-anak berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi kita berharap supaya ini tidak terjadi dalam keluarga kita. Nah, kita akan merenungkan apa yang membuat anak-anak itu berontak terhadap orang tua. Lagu tadi menjawab. Lagu tadi mengatakan apa? Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana. Ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Kenapa anak berontak terhadap orang tua? Karena ketika anak butuh orang tua tidak ada di dekatnya. Ketika anak ingin curhat kepada papa mama, rasanya orang tua terlalu jauh. Ketika anak ingin mengekspresikan kesedihan dan kebahagiaan, orang tua tidak ada di hadapannya. Tidak ada yang memuji dia. Dan tidak ada yang mendengarkan dia. Kita lihat di kota-kota besar.
untuk mengejar karir, untuk mencari uang. Orang tua pergi meninggalkan rumah pada saat anak masih nyenyak di dalam tidurnya. Ketika orang tua pulang ke rumah, anak-anak pun sudah terlelap tidur. Anak-anak lebih banyak dididik sama yang namanya HP, gadget, televisi, babysitter. Anak-anak tidak mendapatkan didikan kebenaran dari orang tuanya. Mereka dididik oleh hal yang lain yang justru merusak mereka. Itulah sebabnya kenapa anak berontak terhadap orang tua. Kalau ini terus terjadi, Tuhan datang bukan membawa berkat, tapi Dia datang membawa kutuk. Oleh sebab itu jangan sampai ini terus berlangsung. Gimana agar ini tidak terus berlangsung? Kitab terakhir Perjanjian Lama Malaki, di ayat yang terakhir di sana dikatakan, hati bapa-bapa berbalik kepada anak. Nah, ketika orang tua sadar, menyadari kesalahannya, bahwa dia telah melalaikan anak-anaknya, menyadari kekeliruannya, bahwa dia telah mengabaikan anak-anak yang Tuhan titipkan. Dia tidak mengajar, tidak menjadi teman, tidak menjadi sahabat bagi anak-anak. Menyadari bahwa itu salah, lalu berbalik kepada anak. Maka Alkitab mengatakan anak pun akan berbalik kepada papanya. Jadi pertobatan harus dimulai dari para orang tua. Ketika orang tua bertobat, kembali hubungan dengan Tuhan dipulihkan dengan anak menyadari kesalahannya, bahkan jangan malu untuk minta maaf kepada anak. Maka anak akan berbalik kepada orang tua. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, Tuhan perintahkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, hormatilah orang tuamu. Tapi ingat, Tuhan perintahkan anak untuk taat dan hormat kepada orang tua dimulai dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 5, di mana di sana terjadi apa? Pemulihan orang tua. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ketika suami istri pulih, melakukan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, bukan hal yang susah bagi anak untuk hormat dan tunduk kepada orang tua. Sehingga nubuat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua tidak terjadi dalam keluarga kita. Kita para orang tua pulih hubungan dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan keluarga. Maka kita pulih hubungan dengan anak-anak kita. Maka anak-anak kita tidak akan memberontak kepada kita para orang tua. Mari kita lakukan kebenaran ini. Maka kebahagiaan sukacita akan memenuhi keluarga kita. Tuhan berkati. God bless.